Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Ustadz Danu Sanjaya dalam pelajaran Tarikh Islam kelas 6 yang bertemakan Perjanjian Hudaybiyah. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang Perjanjian Hudaybiyah. Oke, apa sih Perjanjian Hudaybiyah itu? Nah, Perjanjian Hudaybiyah itu kesepakatan antara Rasulullah SAW dan para sahabat beserta dengan kafir Quraisy Mekah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Naskah perjanjian ini ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Oke, jadi Ustaz akan sedikit cerita tentang kronologi Perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu dakwah beliau itu sangat sukses, sehingga banyak penduduk Madinah yang memeluk agama Islam. Jumlahnya sudah mencapai ribuan kaum muslim di Madinah. Nah, hal ini membuat kafir Quraisy Mekah menjadi ketakutan. Nah, pada suatu saat Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk umroh, untuk melakukan umroh ke Baitullah yang berada di Mekah. Nah, ketika mau umroh, Rasulullah dan para sahabat dan pengikutnya kaum muslimin itu pergi ke Mekah secara berbondong-bondong. Nah, di perjalanan itu diketahui oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu sangat ketakutan. Dikira Nabi Muhammad SAW itu ingin menyerang kafir Quraisy, padahal tujuannya ingin umroh. Kemudian kafir Quraisy itu mengutus utusannya untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau sudah sampai di desa Hudaybiyah, sudah mendekati kota Mekah. Nah, setelah itu terjadilah perdebatan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, tapi tidak terjadi perang karena Rasul tidak ingin perang. Rasul inginnya pergi umroh. Nah, setelah terjadi perjanjian dinamakan Perjanjian Hudaybiyah yang isinya satu, gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun kaum muslimin maupun kaum kafir tidak boleh saling berperang. Yang kedua, orang kafir Quraisy yang masuk Islam harus tetap tinggal di Mekah, tidak boleh menyusul Nabi ke Madinah. Dan yang ketiga, kaum muslim pada tahun ini tidak boleh mengerjakan umroh, diperbolehkan pada tahun yang akan datang. Nah, ini hanya sebagian kecil isi dari Perjanjian Hudaybiyah yang bisa Ustadz sampaikan. Yang intinya yaitu Perjanjian Hudaybiyah itu kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Nah, Rasulullah SAW sangat menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Jadi dengan adanya perjanjian itu banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, termasuk sahabat Khalid bin Walid dan Amr bin As. Nah, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan tentang Perjanjian Hudaybiyah. Apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang salah, Ustaz mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.